bus adalah topologi yang dimana jaringannya setiap node terkoneksi dengan kabel utama. Ini adalah gambaran contoh kabel utama dari topologi bus. Bisa disebut juga dengan backbone. Nah, data dikirimkan dari kabel utama ke komputer-komputer lain. Jika terdapat masalah di kabel utama, maka tidak akan bisa mengirim informasi untuk komputer-komputer lainnya. Kelebihan dari topologi bus ini adalah mudah diimplementasikan dan murah harganya karena hanya menggunakan satu kabel utama saja yaitu backbone. Dan juga dia memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk jangkauan kecil. Biasanya digunakan oleh sistem-sistem di bus-bus di transportasi umum. Lalu untuk kekurangannya adalah sangat mudah terjadinya masalah karena hanya terdapat satu backbone saja. Jika mengirim data secara bersamaan, kemungkinan akan terjadi error di daerah backbone utama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi STAR. Yang pertama yaitu mudah untuk dirancang. Yang kedua itu memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan itu tidak akan mengganggu arus informasi. Dan yang ketiga yaitu lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat satu komputer ini yang rusak. Semisal ini rusak, nah itu kan kabelnya udah tersendiri, jadi kita bisa melihat atau menemukan permasalahan itu jadi lebih cepat. Nah, itu untuk kelebihannya. Lalu untuk kekurangannya yaitu biayanya lebih mahal karena memiliki banyak kabel. Jadi setiap perangkat itu butuh kabel tersendiri untuk hubungan ke pusat. Jadi nggak semua perangkat ini tuh kabelnya jadi satu, tapi harus sendiri-sendiri nih kabelnya untuk menuju ke pusat ini. Jadi memiliki setiap komputer ini memiliki kabel satu-satu ini sendiri. Selanjutnya di sini ada topologi ring. Topologi ring digunakan untuk sebagai jalur untuk mengirim data atau informasi antar perangkat komputer atau node. Ketika sebuah komputer dalam jaringan dapat mendekode token tersebut. Nah, semisal ini anggaplah file server ya. File server ini kalau DP123 ini membutuhkan data harus melewati file server terlebih dahulu, lalu dibuka DP123. Lalu semisal file servernya ini rusak, maka tidak dapat mengirim ke DP123 ini. Jika DP1 ini mati, maka semua akan mati. Soalnya kabel ini saling terhubung ke DP1 yang lain sama DP1 ini. Mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah instalasinya mudah dan minim terjadi tabrakan antara kabel ini mengirim melewati DP123 ini. Yang kedua yaitu data mengalir dengan saluran satu arah saling terhubung kepada device yang lain. Selanjutnya ada kekurangannya yaitu semua data yang ditransfer melalui jaringan harus melewati setiap jaringan. Jadi semisal ini kan file server ya, mengirim data harus melewati jaringan terlebih dahulu DP1, terus DP2, lalu DP3. Lalu kedua, pengembangan jaringan lebih susah dilakukan karena penambahan perangkat dapat potensi merusak jaringan. Jadi lebih susahnya itu susah mendeteksi kabel jika ada kerusakan pada DP1, 2, 3 atau file server ini yang rusak. Di sini ada topologi tree. Topologi tree ini topologi yang membentuk seperti pohon dan ada strukturnya masing-masing. Nah, untuk kelebihannya yaitu memiliki skalabilitas tinggi yang mudah diperluas. Yang kedua yaitu lebih tahan terhadap gangguan atau kerusakan pada koneksi ini. Nah, jika file servernya ini rusak, maka tidak dapat mengirim data pada device 1, 2, 3 dan device yang lain. Lalu jika switch ini rusak, maka file server ini akan mengirim data ke device satu lain, maka berhenti kepada switch ini. Terus, misal node ini
3 jenis topologi sekaligus. Pada kelompok kami menggunakan 3 jenis topologi. Jadi yang pertama adalah topologi tree yang diimplementasikan dari bentuknya seperti pohon jalan. Lalu yang kedua adalah topologi ring yang dimana dapat di pusat sini. Lalu yang ketiga adalah di topologi star yang dimana digunakan untuk mengirim data untuk ke komputer lain. Nah, kelebihan dari komputer. Nah, jika disesuaikan dia. Nah, jika kita misalnya ingin mengirim data dari komputer yang berintegrasi ini, maka jaringannya adalah yang pertama dari komputer ke hub, lalu yang ke hub adalah switch, lalu yang dari switch akan dikirim ke hub yang di daerah komputer yang ingin dikirimkan. Kelebihan dari topologi ini adalah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam jangka skala yang besar. Lalu yang kedua adalah minim dari kerusakan karena topologi ini memiliki banyak komponen dan kerumitan sistem yang bagus. Lalu yang ketiga adalah memiliki sistem yang kompleks. Karena sistem yang kompleks ini memudahkan bagaimana topologi habit mengirimkan data secara dari komputer pertama ke komputer lainnya. Lalu untuk kekurangannya adalah yang pertama biaya yang mahal, karena jelas dari komponen yang digunakan menggunakan banyak komponen dan banyak kabel, nah sehingga untuk nilai ekonomi termasuk mahal. Lalu kekurangan yang selanjutnya adalah kerumitan yang cukup tinggi. Topologi habit jarang diimplementasikan karena kerumitan dan kesusahannya cukup tinggi sesuai penerapan yang dibutuhkan. Nah, Kekurangannya yang pertama ini tuh membutuhkan banyak kabel sehingga biaya ini cukup mahal. Yang kedua, karena ini tuh butuh banyak kabel sehingga proses pemasangannya itu sulit.